Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive, so calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes, in your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes, in your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. Now you'll never be the same. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Dukta, dan saya merupakan salah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam Negeri Batu Sangkar. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Psikologi Islam YIN Batu Sangkar. Pada semester kali ini saya berada di semester 5, teman-teman. Nah, teman-teman, video yang berikut ini yang saya sampaikan itu merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah saya, yaitu psikologi konseling, dengan dosen pengampu yaitu Bu Fitri Yeni dan juga Bu Sisra Zaini. Jadi, tujuan untuk pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang sedang saya tempuh gitu. Jadi apabila ada salah kata di dalam video ini, saya mohon maaf. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu psikologi konseling? Apa sih itu konseling? Nah, teman-teman, konseling dari bahasa dapat diartikan sebagai bersama atau berbicara bersama. Nah, secara istilah dapat kita simpulkan bahwa konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih kepada orang yang sedang bermasalah. Nah, jadi apa sih itu psikologi konseling? Nah, psikologi konseling merupakan kajian ilmu atau ilmu yang mempelajari tentang pemberian bantuan yang dilakukan kepada seseorang atau individu dengan pendekatan ilmu psikologi. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita tahu apa sih proses-proses, bagaimana sih tahap-tahap dari konseling itu, baik individual maupun kelompok gitu teman-teman. Kak, penting nggak ya melakukan proses konseling? Ini nih yang salah mindset kita semuanya nih. Apa ya, orang yang datang ke konseling itu bukan hanya orang yang bermasalah loh teman-teman. Orang yang datang ke konseling artinya dia butuh tempat untuk cerita, dia butuh tempat untuk cari solusi gitu. Jadi tenangkan, jangan judge orang yang pergi berkonseling itu adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang bermasalah gitu. Padahal mereka itu cuma butuh tempat untuk cerita, mereka cuma butuh bantuan dari seseorang untuk menyelesaikan masalah gitu. Kak, harus ya ke konseling? Emang apa sih tujuan dari konseling ini dilakukan, Kak? Teman-teman, secara umum tujuan dari konseling ini dilakukan atau seseorang melakukan proses konseling dengan tahap-tahap tertentu itu adalah untuk membantu seseorang yang datang kepada konselor atau biasa disebut sebagai konseling dalam pemecahan masalahnya, teman-teman. Nah, konseling ini ada beberapa bentuknya. Ada bentuknya tuh individual dan juga ada bentuknya itu kelompok. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini nih, video berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses dan tahap-tahap yang dilakukan pada proses konseling individual. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan beranggapan bahwa orang yang datang ke konselor itu adalah orang yang bermasalah.
ada lagi nih yang nanya, Kak, manfaat dari konseling ini gimana ya Kak? Teman-teman, dari tujuannya aja nih kita udah tahu nih, konseling itu membantu seseorang dalam pemecahan masalahnya. Jadi manfaatnya sangat-sangat besar lah ya kan bagi kehidupan kita. Nah, misalkan nih kayak contoh video berikut ini kan, konseling individual itu dia bermasalah pada manajemen waktunya antara kuliah dan organisasi yang dia geluti. Artinya dia memiliki masalah gitu, sehingga membuat dia tuh stres, dan dia berpikir dengan bijak bahwa dia butuh seseorang untuk mendengarkannya, butuh seseorang untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi manfaatnya konseling ini amatlah besar ya teman-teman, sangat berpengaruh bagi kehidupan nantinya. Teman-teman juga harus tahu nih teman-teman, kalau konseling itu bukan hanya cuma untuk masalah akademik aja, masalah di bidang kependidikan aja, tapi juga bisa kita mengkonselingkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita nih. Oh, mungkin kita stres gara-gara seseorang yang istimewa bagi kita, atau mungkin kita stres dari lingkungan keluarga kita. Konseling dengan kita berkonseling nih teman-teman, dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Jadi teman-teman, konseling itu sangat-sangatlah besar manfaatnya bagi kita. Karena kita karena namanya juga manusia itu adalah makhluk sosial, dimana kita nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Teman-teman, berhubung pada video kali ini kita akan membahas bagaimana proses konseling dilakukan gitu kan. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan proses konseling, yang mana tepatnya itu proses konseling individual, dimana pada tahap proses konseling itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu ada penghantaran. Artinya di sini kita membangun raport yang baik sama konseling gitu, antara konselor dengan konseling. Nah, kayak seperti perkenalkan diri, kita dari mana, basic kita apa, latar belakang kita gimana gitu. Nah, habis dari tahap penghantaran itu ada tahap penjajakan masalah. Nih yang paling sangat-sangat penting nih teman-teman. Karena di proses penjajakan masalah ini kita berusaha untuk melihat apa sih masalah yang dihadapi oleh konseling kita, sehingga dia datang ke kita gitu kan. Apa sih permasalahannya? Nah teman-teman, tahap selanjutnya yaitu ada penafsiran. Di sini kita sebagai konselor itu menafsirkan bagaimana apa sih permasalahan yang dihadapi oleh konseling kita ini. Bagaimana sih permasalahan yang dihadapi? Apa sih yang melatar belakangi permasalahan yang dihadapi oleh konseling kita ini? Nah, tahap ini berhubung untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap pembinaan. Setelah kita mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh konseling kita ini, dan kita harus mengadakan pembinaan akan permasalahan tersebut gitu. Dan setelah melakukan pembinaan, setelah diadakan pembinaan, habis itu ada penilaian nih teman-teman. Nah, di penilaian inilah nanti bagaimana proses konseling kita ini berhasil atau tidaknya gitu teman-teman. Nah teman-teman, pada video berikut ini nih merupakan proses konseling dilakukan, tepatnya itu proses konseling individual yang dilakukan oleh 2 orang gitu. Nah, di sini ada seorang konseling, itu dia memiliki permasalahan, dia tuh susah memanajemen waktu antara kuliah yang dia ikuti dan juga organisasi yang dia geluti gitu loh teman-teman. Nah, jadi berikut setelah video ini nih banyak tuh memperlihatkan mulai dari tahap penghantaran, tahap penjajakan, tahap penafsiran, dan juga tahap pembinaan serta tahap penilaian dari proses konseling yang dilakukan. Nah, jadi teman-teman, dalam proses konseling itu baik konseling kelompok maupun konseling individual nih teman-teman, itu mempunyai tahap-tahap tertentu. Dan tahap-tahap konseling itu ada yang pertama, tahap pengantaran. Ini tahap yang sangat mendukung untuk keberhasilan dari suatu proses konseling. Habis itu tahap penjajakan. Di sini kita menjajak permasalahannya apa sih yang dihadapi oleh konseling kita. Habis itu ada tahap penafsiran. Nah, penafsiran dari permasalahan ini apa
apa sih dari menjajakan masalah ini, bagaimana caranya kita menafsirkan permasalahan yang dihadapi oleh konseling kita. Habis itu ada tahap pembinaan. Nah, dari tahap pembinaan ini dapat kita lihat dari permasalahan yang dihadapi oleh konseling kita ini gimana dan bagaimana cara untuk membinanya. Habis tahap pembinaan itu ada tahap penilaian berhasil atau tidaknya dari proses konseling kita. Teman-teman, mari saksikan videonya mengenai proses konseling mulai dari tahap pengantaran, tahap penjajakan, tahap penafsiran, dan tahap pembinaan serta penilaian. Semoga bermanfaat video saya berikut ini. Stay tune terus. Baik Kak, sebelumnya saya kesini karena dapat rekomendasi dari teman untuk pergi ke seorang konselor dan kebetulan teman saya kemarin ada alamat kakak, makanya saya kesini. Baik, singkat bermaksud saya menjadi konselor kakak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Lalita. Kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak dari mana? Perkenalkan Kak, nama saya Baik Kak, jadi tujuan apa sih yang kakak rasakan sampai kakak berniat untuk datang ke konselor? Jadi gini Kak, saya kan masuk organisasi di kampus. Nah, karena saking terlalu sering ikut organisasi, saya jadi kurang bisa mengatur waktu dengan kuliah. Sehingga di bulan krisis ini Kak, saya bingung bagaimana harus mengatur antara organisasi dengan kuliah. Makanya saya kesini untuk meminta solusi bagaimana baiknya. Oh, berarti kakak merasa sedikit stres ya kak, karena harus menjalani kuliah, harus juga organisasi gitu. Jadi kalau boleh tahu nih kak, kakak di waktu kuliah nih, waktu di kampus kakak ikut organisasi apa gitu? Organisasi intrakampus kak atau ekstra kampus kak? Saya boleh. Jadi keduanya Kak, intra kampus baik yang di luar kampus. Jadi kakak merasa agak susah membedakan antara tugas yang di kampus, di organisasi kampus dan juga organisasi dalam kampus serta tuntutan kerja yang dihadapi selama perkuliahan. Jadi kakak agak sedikit merasa stres gitu kan. Jadi permasalahan kakak tuh kakak mengalami stres ya antara beban kuliah dan juga beban organisasi yang kakak ikuti gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kakak nih ikuti organisasi kan ya, intrakampus dan juga ekstra kampus. Nah, apa sih kegiatan sehingga kakak gak bisa meluangkan waktu untuk kuliah gitu, atau ada kendala pada perkuliahan dalam manage waktu kuliah kakak? Jadi gini Kak, saya tuh di kampus sering ikut acara kayak pengabdian gitu Kak, acara kepanitiaan. Nah dia tuh acaranya tidak cuma satu Kak, kadang beruntun sampai saya tuh kewalahan untuk mengatur waktu. Kadang sampai-sampai pulang ke kos saja saya udah tengah malam gitu. Udah tengah malam, untung masih dibolehkan sama ibu kos untuk masuk kos gitu Kak. Oh, berarti karena rentetan kegiatan yang diadakan baik itu organisasi intrakampus dan juga ekstra kampus yang kakak jalani itu, kak merasa stres dengan beban kuliah ya. Maka sekarang tuh kakak kira-kira semester berapa kak? Apalagi saya sekarang semester 5 Kak, jadi di situ mungkin timbul stres. Kakak sangat merasakan stres ketika kakak udah semester 2 nih ya, dikatakan kakak sudah semester 2 dan juga kegiatan-kegiatan organisasi yang kakak lakukan itu udah banyak gitu kan. Sebenarnya sih bagus untuk ikuti organisasi karena itu membentuk skill kita kan, tapi kakak juga harus imbangi antara organisasi dan juga perkuliahan gitu. Jadi bagus saran dari saya kak, itu bagus kakak untuk mengatur waktu terlebih dahulu gitu, mungkin list waktu, mungkin hari ini kakak harus mengerjakan ini, oh mungkin jadwal ini ada kegiatan di organisasi ini gitu kan. Jadi kakak bisa kayak jam segini ada jadwal untuk kegiatan ini, berarti jam segini saya bisa belajar, saya bisa mengerjakan tugas gitu kan. Jadi kakak dapat jalannya tuh kakak bisa itu cara-cara yang kakak
bisa lakukan untuk memanage waktu agar kakak tidak terjadinya stres, baik itu di organisasi yang kakak jalani dan juga perkuliahan kakak hadapi gitu kan. Kakak bisa bikin list waktu kayak Senin, kakak mungkin hari Senin besok ada jadwal kegiatan di organisasi A gitu, jadi kakak bisa, kalau kegiatannya pagi berarti kakak siangnya bisa untuk mengerjakan tugas kuliah atau mungkin kuliah gitu. Jadi kayak bisa memanage waktu, manajemen waktunya gitu. Nah, itu sih untuk permasalahan kakak ya, bagaimana stres yang kakak alami sehingga kakak bisa untuk tidak, ibarat kata tidak stres lagi dalam menghadapi baik itu tuntutan kuliah maupun organisasi yang kakak ikuti gitu. Jadi selama ini kakak ada nggak bikin list waktu yang kakak mau, misalkan hari Senin kakak mau kesini kesana gitu? Nah, bikin tuh kayak dadakan aja Kak. Nah, berarti dadakan semuanya ya Kak ya. Jadi bagusnya kakak harus bikin list waktu atau bikin kayak mapping gitu deh. Misalkan di Senin kakak mau acara ini jam segini sampai jam segini gitu. Dan kakak juga bisa, supaya tidak mengalami stres, kakak juga bisa healing gitu kan, pergi main gitu, pergi mau kemana kakak suka lah gitu kan, asalkan kakak tidak mengalami stres. Karena stres ini juga berdampak buruk nantinya pada kesehatan fisik yang kakak punya gitu kan. Saran saya, kakak harus memanage waktu bagaimana kegiatan kakak per harinya, bahkan per jamnya mungkin kakak mau menulis gitu. Jadi kakak bisa menjalankan semua kegiatan kakak sesuai dengan list yang kakak bikin tadi. Terima kasih ya Kak atas saran dan masukannya. Insya Allah nanti saya akan membuat list seperti yang Kak sebutkan ini. Kak, mungkin begitu saja. Kalau minggu depan saya akan diskusi ini boleh? Kak, itu boleh Kak. Kami akan melayani kakak sesuai dengan permintaan yang kakak. Terima kasih Kak. Baik Kak, saya pasien sih, maksudnya yang konselor sama kakak kemarin. Sebelumnya Kak mesti nggak sama Kak? Yang kemarin tuh ada permasalahan antara waktu di organisasi dan juga di perkuliahan kan? Iya betul Kak. Gimana Kak perkembangan dari solusi yang saya berikan ke kalian? Jadi alhamdulillah Kak, sedikit banyak setelah saya mengikuti saran dari kakak untuk membuat list mengenai kegiatan saya, mengenai apa-apa saja yang harus saya kerjakan. Nah itu alhamdulillah stres saya agak sedikit berkurang, bukan berkurang sih, di tempatnya emang udah biasanya kan saya tuh per harinya ada beberapa itu enggak kayak udah lega aja gitu Kak. Berarti untuk bikin list kegiatan yang kakak lakukan per hari itu udah kakak lakuin ya, berarti di sana kakak udah merasa nggak stres lagi, kakak udah nggak terlalu stres lah dalam menghadapi tuntutan perkuliahan dan juga organisasi yang kakak geluti kan? Iya Kak, alhamdulillah. Walaupun kadang itu sering kambuh sedikit-sedikit, tapi lama-lama kalau dibiasakan insya Allah enggak. Kambuh sedikit-sedikit. Berarti untuk kedepannya kakak bagusnya tuh tetap menulis nama, list kegiatan yang setiap hari yang kakak akan lakukan gitu kan, supaya kakak tuh nggak akan stres antara tuntutan di organisasi kakak kayak gini, di perkuliahan kakak seperti ini gitu kan. Jadi kakak bisa menyeimbangi gitu antara kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus, kegiatan akademik maupun non akademik yang kakak jalani selama kakak menimba ilmu di universitas yang kakak tuju gitu. Jadi terima kasih Kak telah mempercayai saya untuk sebagai konselor kakak lah, dari kata konselor kakak dalam penyelesaian masalah yang kakak hadapi selama kakak berkuliah dan juga berorganisasi dalam perkuliahan yang kakak geluti.
sih Kak, mungkin nggak cuma masalah yang Kakak hadapi kemarin ya yang bisa Kakak konsultasikan ke saya, namun juga masalah yang lain Kakak juga bisa konsultasi ke saya gitu kan. Karena tujuan dari konsultasi ini adalah untuk membantu memecahkan permasalahan yang Kakak hadapi. Jadi ketika jangan Kakak beranggapan bahwa Kakak datang ke konselor itu Kakak adalah seorang yang bermasalah. Melainkan dengan datangnya Kakak ke konselor, Kakak akan merasa masalah yang Kakak hadapi itu akan ada titik temu dan masalah yang Kakak hadapi pasti akan ada solusi dalam menghadapi permasalahannya. Baik. Ya, kalau gitu terima kasih Kak. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan Saya akan balik lagi ke sini. Terima kasih Kak. Selamat berjumpa kembali dan semangat untuk menjalani semua kegiatan yang Kakak lalui. Terima kasih. Kak. Terima kasih Kak. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know, 'cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel a fire come alive, so calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes, in your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes, in your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. Now you'll never be the same. Once you felt that burning flame, you're chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing. Nah teman-teman semua, itulah video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video saya, atau salah tempat, atau salah-salah kata dalam video saya. Teman-teman, kita udah sampai di akhir video nih teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir ini. Dan jangan lupa untuk di like, komen, and subscribe channel ini. Oke? Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.